Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Marco Herman, Jennifer Angel, Haraseli Julieta, Mevita, Alexander Muhammad Akbar, dan Nadira Rahmayanti. Hari ini kami akan mempresentasikan chapter 4 dan 5 mata kuliah leadership. Baik, saya Haraseli Julieta akan menjelaskan mengenai chapter 4, The Leader as an Individual. Subbab yang pertama yaitu The Secret Ingredient for Leadership Success, yaitu resep rahasia atas keberhasilan seorang pemimpin terletak pada kesadaran diri. Kesadaran diri berarti menyadari aspek internal dari sifat seseorang, seperti ciri kepribadian, emosi, nilai, sikap, persepsi, dan menghargai bagaimana seseorang memengaruhi orang lain. Pentingnya kesadaran diri. Karakteristik utama pemimpin yang efektif adalah mereka yang tahu siapa mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Dalam artian, ketika seorang pemimpin memahami diri mereka sendiri dengan baik, mereka akan tetap rendah hati dan konstan, sehingga orang lain tahu apa yang diharapkan. Karena terkadang kita memiliki titik buta atau blind spot yang menghalangi kita untuk melihat siapa diri kita sebenarnya dan pengaruh pola pikir serta perilaku kita terhadap orang lain. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk memahami diri kita sendiri sehingga kita dapat dengan jelas mengenali titik buta atau blind spot masing-masing. Leader blind spots. Banyak pemimpin memiliki titik buta atau hal-hal yang tidak mereka sadari sebagai masalah yang membatasi keefektifan mereka dan menghambat kesuksesan karir mereka. Nah, salah satu titik buta yang sangat merusak atau merugikan adalah menunjukkan gaya agresif dan konfrontatif atau diktator. Sebenarnya nih, perilaku diktator ini tidak hanya merugikan orang-orang yang bekerja dengan mereka aja, tetapi juga merusak kinerja organisasi karena seorang diktator adalah para pemimpin yang dikenal dapat menggertak, mempermalukan, dan melecehkan orang lain secara emosional, terutama orang-orang di posisi yang kurang kuat. Subbab yang kedua yaitu personality and leadership. Ketika seorang pemimpin dapat memahami dirinya sendiri dan mengatasi blind spot dengan baik, akan menjadi lebih mudah bagi mereka untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Karena memahami perbedaan kepribadian adalah salah satu aspek untuk mengetahui bagaimana memaksimalkan efektivitas diri sendiri dan orang-orang yang dipimpin. Kepribadian sendiri adalah seperangkat karakteristik dan proses tak terlihat yang mendasari pola perilaku yang relatif stabil dalam menanggapi ide, objek, atau orang di lingkungan. Model of personality. Para peneliti telah menyelidiki apakah ada ciri-ciri yang sesuai dengan penelitian ilmiah yang terkait dengan kepemimpinan yang efektif. Dan temuan mereka telah disaring menjadi 5 dimensi umum yang menggambarkan kepribadian. Ini sering disebut dimensi kepribadian 5 besar yang menggambarkan ekstroversi individu, keramahan, kesadaran, stabilitas emosional, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Yang pertama adalah ekstroversi. Ekstroversi terdiri dari sifat-sifat dan karakteristik yang mempengaruhi perilaku dalam pengaturan kelompok. Ekstroversi mengacu pada sejauh mana seseorang ramah, mudah bergaul, banyak bicara, nyaman bertemu dan berbicara dengan orang baru. Nah, seseorang dengan tingkat ekstroversi yang tinggi suka memegang kendali dan memiliki pengaruh terhadap orang lain. Orang-orang ini seringkali cukup percaya diri, mencari posisi otoritas, kompetitif, dan tegas. Yang kedua adalah keramahan. Keramahan mengacu pada sejauh mana seseorang mampu bergaul dengan orang lain dengan bersikap baik, kooperatif, pemaaf, penyayang, dan pengertian. Seorang pemimpin yang memiliki skor tinggi dalam keramahan akan tampak hangat dan mudah didekati, sedangkan pemimpin yang rendah pada dimensi ini mungkin akan tampak dingin, jauh, dan tidak peka. Dimensi kepribadian berikutnya yaitu kesadaran. Kesadaran mengacu pada sejauh mana seseorang dapat bertanggung jawab, diandalkan, gigih, dan berorientasi pada prestasi. Orang yang teliti atau yang memiliki kesadaran yang tinggi akan fokus pada beberapa tujuan yang dia kejar dengan suatu tujuan. Sedangkan orang yang kurang teliti cenderung mudah terganggu dan impulsif.
Selanjutnya adalah dimensi stabilitas emosional yang mengacu pada sejauh mana seseorang dapat menyesuaikan diri dengan baik, tenang, dan aman. Seorang pemimpin yang stabil secara emosional dapat menangani stres dengan baik, mampu menangani kritik, dan umumnya tidak mengambil kesalahan atau kegagalan secara pribadi. Pemimpin dengan stabilitas emosional biasanya mengembangkan hubungan positif dan juga dapat meningkatkan hubungan antar sesama. Dimensi 5 besar terakhir yaitu keterbukaan terhadap pengalaman yang mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki minat yang luas dan imajinatif, kreatif, dan mampu mempertimbangkan ide-ide baru. Orang-orang dengan keterbukaan terhadap pengalaman secara intelektual ingin tahu dan sering mencari pengalaman baru melalui perjalanan, seni, film, membaca secara luas, atau kegiatan lainnya. Personality traits and leader behavior. Dua atribut kepribadian tertentu yang memiliki dampak signifikan pada perilaku dan studi kepemimpinan adalah locus of control dan otoritarianisme. Yang pertama adalah locus of control. Beberapa orang percaya bahwa tindakan mereka dapat sangat mempengaruhi apa yang terjadi pada mereka. Yang lainnya merasa bahwa apapun yang terjadi pada mereka dalam hidup adalah hasil dari keberuntungan, kesempatan, atau orang dan peristiwa dari luar. Jadi, locus of control mengacu pada persepsi individu atas sebab akibat yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, locus of control seseorang menentukan apakah dia menempatkan tanggung jawab utama di dalam diri dia sendiri atau pada kekuatan luar. Orang yang percaya bahwa tindakan mereka menentukan apa yang terjadi pada mereka memiliki locus of control internal yang tinggi. Sedangkan mereka yang percaya pada kekuatan luar yang menentukan apa yang terjadi pada mereka, maka memiliki locus of control eksternal yang tinggi. Nah, orang yang memiliki locus of control internal yang tinggi pada umumnya lebih memiliki motivasi diri, lebih mampu mengontrol perilakunya sendiri, lebih berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, dan lebih aktif mencari informasi. Selain itu, orang dengan locus of control internal yang tinggi akan bertanggung jawab atas hasil dan perubahan yang penting untuk kepemimpinan. Sedangkan orang dengan locus of control eksternal yang tinggi biasanya lebih suka memiliki situasi kerja yang terstruktur dan terarah. Mereka lebih mampu daripada internal untuk menangani pekerjaan yang membutuhkan kepatuhan dan kesesuaian. Tetapi mereka umumnya tidak efektif dalam situasi yang membutuhkan inisiatif, kreativitas, dan tindakan independen. Yang kedua adalah otoritarianisme, yang adalah keyakinan bahwa perbedaan kekuasaan dan status harus ada dalam suatu organisasi. Individu yang memiliki derajat tinggi dari sifat kepribadian ini cenderung akan mematuhi aturan dan nilai konvensional, mematuhi otoritas yang diterapkan, menghormati kekuasaan dan ketangguhan, menilai orang lain secara kritis, dan tidak menyetujui ekspresi perasaan pribadi. Nah, tingkat otoritarianisme seorang pemimpin akan mempengaruhi bagaimana sih pemimpin itu menggunakan dan berbagi kekuasaan. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang sangat otoriter akan cenderung sangat bergantung pada otoritas formal dan tidak mungkin ingin berbagi kekuasaan dengan bawahan. Untuk selanjutnya itu values and attitudes. Next. Oke, di sini ada instrumental and values. Untuk values sendiri atau nilai adalah keyakinan dasar yang dianggap penting oleh individu yang relatif stabil dari waktu ke waktu dan berdampak pada sikap, persepsi, dan perilaku. Lalu untuk nilai akhir sendiri adalah keyakinan tentang jenis tujuan atau hasil yang patut dicoba untuk dikejar. Untuk nilai instrumental adalah keyakinan tentang jenis perilaku yang sesuai untuk mencapai tujuan. Next. Untuk selanjutnya ada peringkat setiap nilai bagaimana manajer dan non-manajer memberi prioritas terhadap setiap nilai baik yang terendah maupun yang tertinggi. Bisa dilihat dari gambar berikut. Next. Untuk selanjutnya itu ada in the lead dari Admiral Vernon A. Clark, US Chief of Naval Operations tahun 2000 sampai 2005. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Berkat penekanan Laksamana Clark dalam melakukan pelaut dengan benar, pendaftaran ulang semester pertama melonjak dari 38% menjadi 56,7%. Dalam 18 bulan pertamanya sebagai CNO,
Karena Angkatan Laut mempertahankan lebih banyak pelaut, kemampuannya untuk merespon lebih cepat untuk melindungi negara meningkat. Dan seorang pemimpin seperti Laksamana Vernon Clark ini, yang menempatkan nilai tinggi dalam mendukung pengikut, berani, dan bela apa yang diyakini, jauh lebih mungkin untuk membuat keputusan yang mungkin tidak selalu populer, tapi dia yakini benar. Para pemimpin dapat menjadi lebih efektif ketika mereka mengklarifikasi nilai-nilai mereka sendiri dan memahami bagaimana nilai-nilai membantu tindakan mereka dan pengaruhi organisasi mereka. Oke, next. Selanjutnya itu bagaimana sikap mempengaruhi seorang pemimpin atau how attitudes affect leadership. Sikap adalah evaluasi baik positif maupun negatif tentang orang, peristiwa, atau hal. Sikap seorang pemimpin terhadap pengikut mempengaruhi bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Dan gaya setiap pemimpin sampai batas tertentu didasarkan pada sikap tentang sifat manusia secara umum, ide dan perasaan tentang apa yang memotivasi orang. Lalu gaya setiap pemimpin sampai batas tertentu didasarkan pada sikap tentang sifat manusia secara umum, ide dan perasaan tentang apa yang memotivasi orang. Apakah orang pada dasarnya jujur dan dapat dipercaya, dan sejauh mana orang dapat tumbuh dan berubah. Di sini ada satu teori untuk menjelaskan perbedaan gaya dikembangkan oleh Douglas McGregor, di mana McGregor mengidentifikasi dua set asumsi tentang sifat manusia yang disebut teori X dan teori Y. Di sini terdapat asumsi dari teori X maupun teori Y. Secara umum, teori X mencerminkan asumsi bahwa orang pada dasarnya malas dan tidak termotivasi untuk bekerja, dan bahwa mereka memiliki kecenderungan alami untuk menghindari tanggung jawab. Dengan demikian, seorang supervisor yang menganut asumsi teori X memiliki sikap bahwa orang harus dipaksa, dikendalikan, diarahkan, atau diancam agar mereka melakukan upaya terbaik mereka. Lalu untuk memimpin teori X kemungkinan akan berorientasi pada tugas dan sangat peduli dengan produksi daripada orang. Lalu di teori Y di sisi lain didasarkan pada asumsi bahwa orang pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan akan berkomitmen dengan sukarela untuk pengerjaan yang mereka pedulikan. Teorinya juga mengasumsikan bahwa di bawah kondisi yang tepat, orang akan mencari tanggung jawab yang lebih besar dan akan melatih imajinasi dan kreativitas dalam mengejar solusi untuk masalah organisasi. Lalu seorang pemimpin yang menganut asumsi teorinya tidak percaya bahwa orang harus dipaksa dan dikendalikan untuk bekerja secara efektif. Para pemimpin ini lebih sering berorientasi pada orang dan peduli dengan hubungan, meskipun beberapa pemimpin teorinya juga dapat berorientasi pada tugas atau produksi. Dan McGregor percaya teorinya menjadi pendekatan yang lebih realistis dan produktif untuk melihat bawahan dan membentuk sikap pemimpin. Studi yang mengeksplorasi hubungan antara sikap pemimpin dan kebersihan kepemimpinan secara umum mendukung gagasannya, meskipun hubungan ini belum dieksplorasi secara cermat. Untuk selanjutnya ada persepsi sosial dan atribusi. Persepsi adalah proses yang digunakan orang untuk memahami lingkungan mereka dengan memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi. Nilai dan sikap mengaruhi persepsi dan juga sebaliknya. Next. Oke, di sini ada perceptual distortions atau distorsi persepsi. Ada 4. Yang pertama ada stereotip. Di sini adalah kecenderungan untuk menetapkan individu ke dalam kelompok atau kategori luas, misalnya perempuan, hitam, tua, atau laki-laki putih, cacat. Dan kemudian untuk atribut generalisasi yang dipegang secara luas tentang kelompok untuk individu. Yang kedua ada halo efek atau efek halo. Terjadi ketika pengamat mengembangkan kesan keseluruhan dari seorang atau situasi berdasarkan satu karakteristik, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Yang ketiga ada proyeksi, yaitu kecenderungan pengamat untuk melihat ciri-ciri pribadi mereka sendiri pada orang lain, yaitu mereka memproyeksikan kebutuhan, perasaan, nilai, dan sikap mereka sendiri ke dalam penilaian mereka terhadap orang lain. Lalu yang terakhir ada pertahanan persepsual, di mana kecenderungan persepsor untuk melindungi diri dari ide, objek, atau orang yang mengancam. Next. Oke, di sini ada attributions atau atribusi. Atribusi adalah penilaian tentang apa yang menyebabkan suatu peristiwa atau perilaku tentang orang tersebut atau tentang situasi tersebut. Seseorang membuat atribusi atau penilaian sebagai cara untuk memahami apa yang disebabkan perilaku mereka sendiri atau orang lain. Yang pertama, sebuah atribusi internal mengatakan karakteristik orang yang menyebabkan perilaku tersebut. Lalu yang kedua, atribusi eksternal mengatakan sesuatu tentang situasi yang menyebabkan perilaku orang tersebut. Ini ada fundamental attribution error dan self-serving bias. Untuk fundamental attribution error penting karena membantu seorang memutuskan bagaimana menangani suatu situasi. Memiliki bias yang mereka terapkan saat membuat atribusi. Ketika mengevaluasi orang lain, banyak orang meremehkan pengaruh faktor eksternal dan lebihkan pengaruh faktor internal. Kecenderungan ini disebut kesalahan atribusi fundamental. Lalu untuk self-serving bias, di mana bias lain yang mendistorsi atribusi melibatkan atribusi yang kita buat tentang perilaku kita sendiri.
Orang cenderung melebih-lebihkan kontribusi faktor internal terhadap keberhasilan mereka dan melebih-lebihkan kontribusi faktor eksternal terhadap kegagalan mereka. Kejuran ini yang disebut bias melayani diri sendiri. Lalu di sini juga ada in the lead dari Kevin Kelly, Emerald Packaging. Akan saya bacakan terlebih dahulu, di mana ketika Emerald mulai goyah, Kelly menyalahkan penolakan manajernya terhadap ide-ide baru yang dapat membuat bisnis terus berkembang. Untuk beberapa waktu, pendekatan kepemimpinan Kelly adalah menegur dan mengeluh. Kemudian dia memutuskan untuk melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Menyadari bahwa setiap orang berada di bawah tekanan dari beberapa tahun pertumbuhan yang cepat, Kelly mempekerjakan sekelompok manajer baru untuk memperkuat pasukannya yang kelelahan. Lalu Kelly mencari konsultan dan kelas untuk membantu meningkatkan keterampilan orang-orangnya. Dia mulai bertemu secara teratur dengan manajer veteran dan karyawan baru dan menerapkan perubahan yang berhasil dengan menyatukan kedua kelompok menjadi tim yang kohesif. Kemudian Kelly melakukan sesuatu radikal. 10 hari yang sebenarnya, pertama kalinya dia tidak melakukan kontrak rutin dengan Emerald sejak dia mengambil alih perusahaan. Dengan memeriksa atribusinya dan mengubah persepsinya tentang dirinya sendiri, situasi organisasi dan kemampuan manajernya, Kelly membuat perubahan yang memungkinkan manajernya berkembang dan perusahaannya tumbuh lebih sukses lagi. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya yang akan saya bahas adalah perbedaan kognitif. Gaya kognitif mengacu pada bagaimana seseorang merasakan, memproses, menginterpretasikan, dan juga menggunakan suatu informasi. Jadi ketika kita berbicara tentang perbedaan kognitif, kita mengacu pada berbagai pendekatan untuk memahami dan mengasimilasi data, membuat suatu keputusan, memecahkan masalah, dan juga berhubungan dengan orang lain. Pendekatan kognitif adalah preferensi yang tidak selalu kaku, tetapi kebanyakan orang cenderung hanya memiliki beberapa kebiasaan berpikir yang disukai. Untuk perbedaan kognitif itu terdapat dua jenis. Yang pertama, pola berpikir dan dominasi otak, dan juga gaya penyelesaian masalah tipe Jungian. Untuk yang pertama yaitu pola berpikir dan dominasi otak. Seperti yang kita tahu bahwa manusia memiliki dua belahan otak yang berbeda, yaitu belahan otak kiri dan kanan. Belahan otak kiri itu dikaitkan dengan pemikiran yang logis, analitis, dan juga pendekatan linear untuk pemecahan suatu masalah. Sedangkan belahan otak kanan dikaitkan dengan proses berpikir yang kreatif, intuitif, dan pola berpikir berbasis nilai. Nah, baru-baru ini, ide tersebut diperluas menjadi apa yang disebut the whole brain concept. Jadi the whole brain concept ini memberikan gambaran yang berguna tentang preferensi mental individu yang pada gilirannya mempengaruhi pola komunikasi, perilaku, dan juga kepemimpinan. The whole brain concept mengidentifikasi terdapat 4 kuadran otak yang terkait dengan gaya berpikir yang berbeda. Seperti yang bisa kita lihat, untuk sebelah otak kiri itu terdapat 2 kuadran yaitu A dan B, sebelah kanan kuadran C dan D. Untuk kuadran A itu terdapat logical, yang mana artinya berpikir secara logis. Lalu analytical, itu kita menganalisis suatu data. Fact based, yaitu melihat segala sesuatu berdasarkan faktanya. Dan juga kuantitatif, yaitu angka-angka. Lalu seseorang yang memiliki dominasi kuadran A adalah orang yang rasional dan realistis, berpikir kritis, dan suka berurusan dengan angka dan hal-hal yang teknis. Kemudian untuk kuadran B itu organize, yaitu terorganisir. Lalu sequential itu melihat urutan secara rinci. Plan yaitu perencanaan, dan juga detail. Seseorang yang sangat bergantung pada pemikiran kuadran B adalah orang yang terorganisir dengan baik, dapat diandalkan, dan juga rapi. Oke, lalu kita beranjak ke belahan otak sebelah kanan, kuadran C, yaitu terdapat interpersonal, yaitu hubungan antar pribadi. Lalu ada feeling based, yaitu melihat segala sesuatu berdasarkan perasaan. Lalu kinestetik, itu menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan otak. Dan juga yang terakhir emosional. Lalu untuk kuadran C, ini biasanya sensitif terhadap orang lain dan senang berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang terakhir yaitu kuadran D. Di sana ada holistik, yaitu melihat segala sesuatu secara menyeluruh. Intuitif, memahami sesuatu tanpa penalaran yang rasional atau yang hal-hal yang masuk akal. Lalu ada integrating, itu berintegrasi, dan juga synthesizing, yaitu mempersatukan suatu hal. Jadi seseorang dengan preferensi kuadran D adalah orang yang visioner dan imajinatif, suka berspekulasi dan melanggar aturan, mengambil resiko, dan mungkin impulsif, yaitu bertindak cepat
tanpa memikirkan konsekuensinya. Oke, lalu jenis perbedaan kognitif yang kedua yaitu gaya penyelesaian masalah tipe Jungian. Pendekatan lain untuk perbedaan kognitif tumbuh dari pekerjaan oleh psikolog yang bernama Carl Jung. Jadi Jung percaya bahwa perbedaan dalam perilaku individu dihasilkan dari preferensi dalam cara kita mengumpulkan dan mengevaluasi suatu informasi untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Salah satu tes yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat yaitu instrumen Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. MBTI menggunakan 4 pasang atribut yang berbeda untuk mengklasifikasikan manusia dalam salah satu dari 16 tipe kepribadian yang berbeda. Yang pertama, introversion versus extroversion. Berfokus pada di mana seseorang memperoleh kekuatan interpersonal dan energi mental. Seperti yang kita tahu, bahwa extroversion atau extrovert itu mendapatkan suatu energi dari berada di sekitar orang lain dan juga berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan introvert itu mendapatkan energi dengan berfokus pada pikiran dan juga perasaan pribadinya. Lalu yang kedua ada sensing versus intuition. Mengidentifikasi bagaimana seseorang menyerap suatu informasi. Mereka yang memiliki preferensi penginderaan atau sensing itu mengumpulkan dan menyerap informasi melalui panca indera. Sedangkan orang yang intuitif atau intuition, dia mengandalkan persepsi yang tidak langsung. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa intuitif itu memahami sesuatu tanpa penalaran yang rasional. Oke, yang ketiga ada thinking versus feeling. Berkaitan dengan seberapa besar pertimbangan seseorang terhadap emosi dalam mengambil suatu keputusan. Tipe perasa atau feeling cenderung lebih mengandalkan nilai dan perasaan mereka tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dan mereka mempertimbangkan bagaimana suatu keputusan akan mempengaruhi perasaan orang lain. Sedangkan thinking atau tipe berpikir itu cenderung lebih mengandalkan logika dan sangat objektif dalam pengambilan suatu keputusan. Lalu yang terakhir ada judging versus perceiving. Berkaitan dengan sikap individu terhadap keraguan dan seberapa cepat seseorang membuat suatu keputusan. Orang dengan preferensi judging atau penilaian itu menyukai kepastian dan juga penutupan atau pengambilan kesimpulan. Mereka senang memiliki tujuan, deadline, dan cenderung membuat keputusan dengan cepat berdasarkan data-data yang tersedia. Sedangkan orang dengan preferensi perceiving atau memahami suatu hal, dia menikmati keraguan, tidak menyukai tenggat waktu, dan mungkin berubah pikiran beberapa kali sebelum membuat suatu keputusan. Tipe perceiving ini suka mengumpulkan data dengan jumlah besar dan juga informasi sebelum membuat suatu keputusan. Oke, yang berikutnya, bekerja dengan tipe kepribadian yang berbeda. Para pemimpin dapat belajar bekerja lebih efektif dengan tipe kepribadian yang berbeda dengan mengikuti beberapa panduan sederhana. Yang pertama, understand your own personality and how you react to others, yaitu memahami kepribadian Anda sendiri dan bagaimana Anda bereaksi terhadap orang lain. Di sini maksudnya, dengan kita memahami kepribadian diri kita sendiri, kita akan tahu yang mana kelebihan kita dan yang mana kekurangan kita. Dan juga memahami cara kita bereaksi terhadap orang lain juga sangat penting. Karena dengan itu, jika kita melakukan suatu hal, kita akan tahu apakah ini dapat melukai perasaan orang lain atau membuat dia tidak nyaman dan sebagainya. Lalu yang kedua, treat everyone with respect. Perlakukan semua orang dengan hormat. Seperti kata-kata yang sudah tidak asing lagi, treat others the way you want to be treated. Yang mana artinya perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi jika kita ingin diperlakukan orang lain dengan baik, kita terlebih dahulu harus memperlakukan orang lain dengan baik pula. Lalu yang ketiga, acknowledge each person's strength. Akui kekuatan setiap orang. Lalu yang keempat, strive for understanding, yang mana artinya berusahalah untuk memahami. Dengan cara kita memahami segala sesuatu, itu akan menghasilkan pekerjaan yang lebih efektif. Lalu yang terakhir, remember that everyone wants to fit in. Ingatlah bahwa setiap orang ingin menyesuaikan diri. Jadi, ketika kita ingin bekerja secara efektif, itu pasti membutuhkan suatu penyesuaian. Dan
pasti di dalamnya terdapat suatu proses. Jadi sabarlah menunggu untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya, chapter 5 yaitu tentang leadership mind and emotion. Pada chapter ini mengkaji pemikiran terkini tentang pentingnya pemimpin menjadi orang yang sepenuhnya terintegrasi dengan mengeksplorasi kapasitas penuh dari pikiran, emosi, dan jiwa mereka. Pada chapter ini membahas konsep mental model dan melihat bagaimana kualitas seperti pemikiran mandiri, pikiran terbuka, dan pemikiran sistem itu penting untuk para pemimpin. Kemudian kita juga melihat lebih dekat pada emosi manusia, konsep kecerdasan emosional, dan emosi cinta versus ketakutan dalam hubungan pemimpin dan pengikutnya. Yang pertama, ada leading with head and heart. Seperti yang kita ketahui, bekerja secara efektif dengan orang lain mengharuskan kita untuk memanfaatkan aspek-aspek halus dari diri kita sendiri, seperti pikiran, keyakinan, dan perasaan kita. Dan juga kita harus menarik aspek-aspek itu pada orang lain. Tetapi sayangnya, masih banyak orang dalam peran kepemimpinannya cenderung melupakan aspek emosional ini. Untuk berhasil di lingkungan saat ini membutuhkan seluruh pemimpin yang menggunakan kepala dan hati. Maksudnya adalah, seorang pemimpin harus menggunakan kepala mereka untuk menangani masalah organisasi, seperti tujuan dan strategi, jadwal produksi, struktur, keuangan, masalah operasional, dan juga sebagainya. Dan seorang pemimpin juga harus menggunakan hati mereka untuk mengurus masalah manusia, seperti memahami, mendukung, dan mengembangkan anggotanya. Menggunakan hati dalam kepemimpinan sangat penting di saat ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Selanjutnya ada mental model. Mental model ini merupakan suatu pembuatan peta atau model kerangka kerja dalam setiap individu untuk melihat bagaimana melakukan pendekatan terhadap masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, model mental bisa dikatakan sebagai konsep diri seseorang. Dan dengan konsep diri ini, dia akan mengambil keputusan terbaiknya. Dalam pembahasan terdahulu, model mental ini kemudian menghasilkan cara berpikir atau mindset. Mental model dapat dianggap juga sebagai gambaran internal yang mempengaruhi pikiran, tindakan, dan hubungan seorang pemimpin dengan orang lain atau anggotanya. Mental model adalah teori yang dianggap orang tentang sistem tertentu di dunia dan perilaku yang diharapkan. Sistem berarti setiap set elemen yang berinteraksi untuk membentuk keseluruhan dan menghasilkan hasil tertentu. Selanjutnya di sini ada assumptions atau asumsi. Asumsi seorang pemimpin secara alami adalah bagian dari mental modelnya. Asumsi bisa berbahaya karena orang cenderung menerimanya sebagai kebenaran. Dan penting bagi para pemimpin untuk menganggap asumsi mereka sebagai gagasan sementara daripada kebenaran tetap. Semakin sadar seorang pemimpin terhadap asumsinya, maka semakin pemimpin memahami bagaimana asumsi memandu perilaku dan keputusan. Selain itu, pemimpin dapat mempertanyakan apakah asumsi yang telah lama dipegang sesuai dengan realitas situasi saat ini. Mempertanyakan asumsi dapat membantu para pemimpin memahami dan mengubah model mental mereka. Selanjutnya, bagian dari mental model adalah changing or expanding mental model. Pola pikir para pemimpin puncak selalu memainkan peran kunci dalam keberhasilan organisasi. Dalam dunia perubahan yang cepat dan terputus-putus, faktor terbesar yang menentukan keberhasilan para pemimpin dan organisasi mungkin adalah sebuah kemampuan untuk mengubah atau memperluas mental model seseorang. Salah satu tantangan khusus untuk model mental para pemimpin adalah untuk menavigasi melalui ambiguitas dan kompleksitas dalam skala global yang jauh melebihi apapun yang mereka hadapi dalam tanggung jawab manajemen tradisional mereka. Selanjutnya saya akan membahas 5.3 Developing a Leader's Mind. Pikiran pemimpin dapat dikembangkan melampaui non-pemimpin dalam 4 bidang kritis. Yang pertama ada pemikiran independen, yang kedua keterbukaan, yang ketiga pemikiran sistem, dan yang terakhir penguasaan pribadi.
Secara bersama-sama, keempat disiplin ini memberikan landasan yang dapat membantu para pemimpin memeriksa model mental mereka dan mengatasi titik-titik buta yang dapat membatasi efektivitas kepemimpinan mereka dan keberhasilan organisasi mereka. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, independent thinking. Orang yang berpikir secara mandiri bersedia untuk berdiri terpisah, memiliki pendapat, mengatakan apa yang mereka pikirkan, dan untuk menentukan tindakan berdasarkan apa yang mereka yakini secara pribadi daripada apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Kepemimpinan yang baik bukan tentang mengikuti aturan orang lain, tetapi membela apa yang mereka yakini terbaik untuk organisasi mereka. Berpikir secara mandiri berarti tetap waspada dan berpikir secara mental kritis. Berpikir mandiri adalah salah satu bagian dari apa yang disebut mindfulness pemimpin. Mindfulness pemimpin dapat didefinisikan sebagai keadaan perhatian yang terfokus pada saat ini, momen dan kesiapan untuk menciptakan kategori mental baru dalam menghadapi perkembangan informasi dan perubahan keadaan. Perhatian melibatkan kemandirian berpikir dan itu membutuhkan keingintahuan dan pembelajaran pemimpin. Pemimpin yang mindful berpikiran terbuka dan merangsang pemikiran orang lain melalui rasa ingin tahu dan pertanyaan mereka. Perhatian penuh adalah kebalikan dari kesembronoan, yang berarti menerima secara membabi buta aturan dan label yang dibuat oleh orang lain. Orang yang tidak punya pemikiran membiarkan orang lain berpikir untuk mereka, tetapi pemimpin yang penuh perhatian selalu terbuka untuk ide-ide dan pendekatan-pendekatan baru. Menjadi sadar untuk berpikir secara mandiri penting bagi para pemimpin karena mereka dapat dengan mudah menjadi kewalahan dengan jumlah dan variasi tugas yang mereka hadapi. Pemimpin yang baik menerapkan pemikiran kritis untuk mengeksploitasi situasi, masalah, atau pertanyaan dari berbagai perspektif dan mengintegrasikan semua informasi yang tersedia ke dalam solusi yang mungkin. Ketika para pemimpin berpikir kritis, mereka mempertanyakan semua asumsi, mencari pendapat yang berbeda dengan penuh semangat, dan mencoba memberikan pertimbangan yang seimbang kepada semua orang alternatif. Berpikir mandiri dan kritis adalah kerja keras, dan kebanyakan dari kita dapat dengan mudah bersantai dalam kesembronoan sementara, menerima jawaban hitam putih dan mengandalkan pada cara-cara standar dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, open-mindedness. Kekuatan pengkondisian yang membatasi pemikiran dan perilaku kita diilustrasikan oleh apa yang disebut sindrom Pike. Dalam percobaan, kelompok utara ditempatkan di setengah dari akuarium kaca besar dengan banyak ikan kecil ditempatkan di setengah lainnya. Para pemimpin harus melupakan banyak ide terkondisi mereka agar terbuka terhadap ide-ide baru. Keterbukaan ini menyingkirkan prasangka dan menangguhkan keyakinan dan pendapat, dapat disebut sebagai pikiran pemula. Ketika seorang menjadi ahli dalam subjek tertentu, pikiran mereka sering menjadi tertutup untuk perspektif orang lain. Pemimpin yang efektif berusaha untuk tetap berpikiran terbuka dan menumbuhkan lingkungan organisasi yang mendorong rasa ingin tahu dan pembelajaran. Mereka memahami keterbatasan pengalaman masa lalu dan menjangkau beragam perspektif. Yang ketiga, system thinking. Berpikir sistem adalah kemampuan untuk melihat sinergi keseluruhan daripada hanya elemen-elemen yang terpisah dari suatu sistem dan belajar untuk memperkuat atau mengubah pola sistem secara keseluruhan. Dengan berpikir sistem, seorang pemimpin melihat gambaran besar dan menghubungkan titik-titik daripada hanya melihat titik-titik secara terpisah. Namun, keberhasilan setiap bagian tidak mendapat keberhasilan keseluruhan, bahkan terkadang mengubah satu bagian menjadi lebih baik, justru membuat keseluruhan sistem berfungsi kurang efektif. Sebagai contoh, sebuah kota kecil memulai program pembangunan jalan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas tanpa pemikiran keseluruhan sistem. Dengan tersedianya jalan baru, semakin banyak orang yang mulai pindah ke pinggiran kota. Solusinya sebenarnya meningkatkan kemacetan lalu lintas, penundaan dan polusi dengan memungkinkan perluasan larangan di pinggiran kota. Ini adalah hubungan di antara bagian-bagian yang membentuk keseluruhan sistem. Apakah itu komunitas, mobil, lembaga nirlaba, manusia, atau organisasi bisnis yang penting. Elemen penting dari pemikiran sistem adalah untuk membedakan lingkaran kausalitas. Peter Senge, penulis The Fifth Discipline, berpendapat bahwa
realitas terdiri dari lingkaran daripada garis lurus, seperti gambar di berikut ini. Yang terakhir, personal mastery. Penguasaan pribadi berarti menguasai diri sendiri dengan cara yang memfasilitasi kepemimpinan kita dan mencapai hasil yang diinginkan. Menguasai diri sendiri mewujudkan 3 kausalitas, yaitu kejelasan pikiran, kejernihan tujuan, dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan. Kejernihan pikiran, komitmen terhadap kebenaran realitas saat ini, pemimpin tidak dikenal lelah dalam mengungkapkan model mental yang membatasi dan menipu mereka dan bersedia untuk menantang asumsi dan cara standar dalam melakukan sesuatu. Kejelasan tujuan. Pemimpin yang terlibat dalam penguasaan pribadi mengetahui apa yang penting bagi mereka, sehingga tujuan mereka jelas. Kejelasan tujuan membantu para pemimpin fokus pada hasil akhir. Visi atau mimpi yang memotivasi mereka dan tim atau organisasi mereka memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan dan tujuan mereka adalah untuk mencapai masa depan itu. Dan yang terakhir, pengorganisasian untuk mencapai tujuan. Kesenjangan antara masa depan yang diinginkan dan kenyataan hari ini, maka katakanlah antara mimpi memulai bisnis dan kenyataan tidak memiliki modal bisa membuat putus asa. Tetapi kesenjangan adalah sumber energi kreatif. Pengorganisasian untuk mencapai tujuan adalah cara untuk menjembatani kesenjangan antara realitas saat ini dan visi masa depan yang lebih baik. Pemimpin yang efektif membiarkan visi menarik realitas ke arahnya dengan mengatur ulang aktivitas saat ini untuk bekerja menuju visi. Cara yang kurang efektif untuk membiarkan realitas menarik visi ke bawah ke arahnya, ini berarti menurunkan penglihatan, seperti berjalan menjauh dari masalah atau penyelesaian kurang dari yang diinginkan. Semua 5 elemen pikiran saling terkait. Pemikiran mandiri dan pemikiran terbuka meningkatkan pemikiran sistem dan memungkinkan penguasaan pribadi, membantu para pemimpin mengubah dan memperluas model mental mereka. 5.4 Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, dan berhasil mengelola emosi dalam diri dan orang lain. Menjadi cerdas secara emosional berarti mampu mengelola diri sendiri dan hubungan kita secara efektif. 5.4a What are emotion? Jadi apa itu emosi? Kemampuan penting bagi para pemimpin adalah untuk memahami berbagai emosi yang dimiliki oleh orang dan bagaimana emosi ini dapat memanifestasikan dirinya. Jadi di sini ada kemarahan. Kemarahan ini terdiri dari kemarahan, frustasi, kejengkelan, pemusuhan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kesedihan. Kesedihan ini terdiri dari kesedihan, kesuraman, melankolis, mengasihani diri sendiri, dan lain-lain. Yang ketiga adalah relief, itu pelepasan, kepastian, kemudahan, dan kepuasan. Yang keempat adalah ketakutan, yaitu kecemasan, ketakutan, kegugupan, kekhawatiran, dan kewaspadaan, kegelasan, dan lain-lain. Kelima adalah kenikmatan, itu terdiri kebahagiaan, kegembiraan, hiburan, euforia, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cinta. Cinta terdiri dari kasih sayang, penerimaan, rasa hormat, keramahan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah envy, itu kecemburuan, dendam, kecurigaan, atau dengki. Selanjutnya ada jijik. Jijik itu dari penghinaan, cemooh, kebencian, ketidaksukaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada kebanggaan. Kebanggaan itu kayak seperti kepuasan, martabat, harga diri, dan lain-lain. Dan terakhir ada rasa bersalah. Itu seperti malu, kecewa, penyesalan, penghinaan, dan lain-lain. 5.4b Why are emotion important? Atau mengapa emosi itu penting? Jadi pemimpin yang memanfaatkan dan mengarahkan kekuatan emosi untuk meningkatkan kepuasan, moral, dan motivasi pengikut, mendapatkan hasil yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Jadi jadi kita mempunyai 2 emosi menular dan emosi mempengaruhi kinerja. Jadi di emosi menular ini keadaan emosional pemimpin mempengaruhi keseluruhan tim, departemen, atau organisasi. Sebagian besar dari kita menyadari bahwa kita dapat menangkap emosi orang lain. Jadi jika kita berada di sekitar orang yang tersenyum dan antusias, emosi positif akan menular kepada kita. Sebaliknya, jika seseorang dalam suasana yang buruk dapat membawa kita juga ngedown gitu. Jadi penularan emosional ini berarti bahwa para pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan dan memotivasi diri mereka sendiri dapat menjadi panutan yang positif untuk membantu motivasi dan menginspirasi
orang-orang di sekitar mereka. Jadi tingkat energi seluruh organisasi meningkat ketika para pemimpin optimis dan penuh harapan daripada marah atau tertekan. Dan kedua ada emosi mempengaruhi kinerja. Jadi seperti yang dikemukakan oleh studi tim yang baru saja disebutkan, kalau emosi ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja. Jadi banyak bukti menunjukkan hubungan yang jelas antara suasana hati orang dan berbagai aspek kinerja mereka, seperti kerja tim, kreativitas, pengambilan keputusan, dan kinerja tugas. Jadi suasana hati negatif menguras energi dan mencegah orang melakukan yang terbaik. Jadi seluruh organisasi dalam suasana hati yang buruk tidak dapat berhasil karena orang sudah tidak berenergi dan merasa cemas, kecewa, atau putus asa. Jadi dalam lingkungan kerja yang beracun seperti ini, bagian besar upaya individu digunakan untuk kelangsungan hidup emosional. Jadi upaya individu yang digunakan untuk kelangsungan hidup emosional ini di lingkungan yang positif. Di sisi lain, sebagai besar usaha tersedia untuk bekerja, ketika seorang pemimpin mampu membuka emosi positif dari kegembiraan, penghargaan, atau cinta, energi orang lain, atau kreativitas dan komitmen intelektual berkembang, karyawan dapat menangkap lebih banyak data, jadi menjadi lebih kreatif dan banyak akal dalam solusi mereka, dan menghasilkan hasil yang unggul. 5.4c, the components of emotional intelligence atau komponen kecerdasan emosional ini terdiri dari 4, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan. Jadi di dalam kesadaran diri itu mencakup kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi Anda sendiri dan bagaimana mereka memengaruhi hidup dan pekerjaan Anda. Jadi ini adalah dasar dari yang lainnya kompetensi. Jadi orang yang berhubungan dengan emosinya lebih mampu membimbing kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya adalah manajemen diri. Jadi termasuk kemampuan untuk mengendalikan emosi dan keinginan yang mengganggu, tidak produktif, atau berbahaya. Ciri-ciri lain dalam kategori ini antara lain dapat dipercaya, yang berarti secara konsisten menampilkan kejujuran dan integritas, kehati-hatian yang berarti mengelola dan menghormati tanggung jawab Anda, dan adaptabilitas yang mengacu pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah dan mengatasi rintangan. Selanjutnya adalah kesadaran sosial. Itu berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami orang lain. Jadi pemimpin yang sadar sosial memperhatikan empati, yang berarti mampu untuk menampilkan diri Anda pada posisi orang lain itu. Jadi merasakan emosi mereka dan memahami perasaan mereka secara yaitu perspektif mereka sendiri. Jadi para pemimpin ini memahami bahwa kepemimpinan yang efektif terkadang berarti mendorong orang keluar dari zona nyaman mereka. Jadi dan mereka peka terhadap rasa takut atau frustasi yang dapat ditimbulkan pada pengikut mereka sendiri. Dan terakhir adalah manajemen hubungan. Ini mengacu pada kemampuan untuk terhubung dengan orang lain dan membangun hubungan yang positif. Jadi pemimpin dengan kecerdasan emosional yang tinggi menyadari dampak perilaku mereka terhadap orang lain, dan mereka memperlakukan orang dengan kasih sayang, kepekaan, dan kebaikan. Jadi di aspek EQ atau emotional quotient ini meliputi mengembangkan orang lain, menginspirasi orang lain dengan visi yang kuat, belajar mendengarkan dan berkomunikasi dengan jelas dan meyakinkan, dan menggunakan pemahaman emosional untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Jadi para pemimpin yang menggunakan pemahaman mereka tentang emosi untuk menginspirasi, mengubah, dan memimpin orang menuju sesuatu yang lebih baik, membangun kerja tim dan kolaborasi, serta menyelesaikan konflik yang tak terhindarkan dan akan muncul. Jadi para pemimpin ini memupuk dan memelihara jaringan hubungan yang baik di dalam maupun di luar organisasi. Jadi kecerdasan emosional ini sangat penting untuk membangun lingkungan kerja yang banyak diinginkan organisasi saat ini, di mana para pemimpin lebih interaktif daripada perintah dan kontrol, di mana kepemimpinan terbesar di semua tingkatan, dan di mana individu tujuan terpenuhi melalui kerja tim, koneksi, dan kolaborasi. Dalam sebuah lingkungan di mana hubungan dengan karyawan dan pelanggan menjadi lebih penting daripada teknologi dan sumber daya material, minat dan mengembangkan emosi para pemimpin kecerdasan terus berkembang. Selain itu, ada bukti yang berkembang bahwa emosi kecerdasan memiliki pengaruh positif pada banyak aspek kinerja pemimpin. 5.5 Leading with love versus leading with fear, atau memimpin dengan cinta versus memimpin dengan ketakutan. Jadi secara tradisional kepemimpinan didasarkan pada rasa takut yang menginspirasi pada karyawan. Gagasan yang tidak terucapkan di antara banyak eksekutif tingkat senior adalah bahwa rasa takut adalah hal yang baik dan bermanfaat bagi organisasi. Memang rasa takut dapat menjadi motivator yang kuat, tetapi banyak dari para pemimpin saat ini sedang belajar bahwa lingkungan yang mencerminkan kepedulian dan rasa hormat terhadap orang lain jauh lebih efektif daripada lingkungan di mana orang-orang itu takut. Ketika kesuksesan organisasi terutama bergantung pada orang-orang yang tanpa berpikir mengikuti perintah, pemimpin dengan rasa takut sering memenuhi kebutuhan organisasi. Namun, untuk saat ini, kesuksesan di sebagian besar organisasi bergantung pada pengetahuan, kekuatan pikiran, komitmen, kreativitas, dan antusiasme setiap orang di dalam organisasi tersebut. Jadi, sebuah organisasi berbasis rasa takut kehilangan
orang terbaiknya dan pengetahuan yang mereka bawa ke perusahaan lain. Jadi selain itu, bahkan jika orang tinggal dengan organisasi, mereka biasanya tidak tampil sesuai dengan kemampuan mereka yang sebenarnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada bukti bahwa orang mengalami hal yang positif emosi di tempat kerja akan berkinerja lebih baik. 5.5b Bringing Love to Work atau membawa cinta ke dalam pekerjaan. Jadi pemimpin dapat belajar untuk mengikat orang bersama untuk tujuan bersama melalui kekuatan positif seperti kepedulian dan kasih sayang, mendengarkan dan terhubung dengan orang lain secara pribadi. Jadi tingkat emosinya yang menarik untuk mengambil risiko, belajar, tumbuh, dan memajukan organisasi itu berasal dari cinta, bukan rasa takut. Jadi pemimpin juga harus ingat cinta itu lebih dari sebuah perasaan. Jadi kekuatan nyata itu diterjemahkan ke dalam perilaku. Organisasi secara tradisional memberi penghargaan kepada orang-orang untuk kualitas yang kuat seperti pemikiran rasional, ambisi, dan daya saing. Kualitas ini penting, tapi penekanan berlebihan mereka telah membuat banyak pemimpin ke organisasi kehilangan kontak dengan mereka yang lebih lembut, perhatian, kemampuan kreatif, tidak mampu membuat hubungan emosional dengan orang lain, dan takut mengambil resiko, menunjukkan tanda-tanda kelemahan atau emosi. 5.5c Why Followers Respond to Love atau mengapa pekerja menanggapi cinta. Jadi kebanyakan orang mendambakan lebih dari sekitar gaji dari pekerjaan mereka. Pemimpin yang memimpin dengan cinta memiliki pengaruh yang luar biasa karena mereka memenuhi 5 kebutuhan karyawan terucapkan. Yaitu yang pertama, dengarkan dan pahami aku. Yang kedua, bahkan jika Anda tidak setuju dengan saya, tolong jangan salahkan saya. Yang ketiga, mengakui kehebatan dalam diri saya. Yang keempat, ingatlah untuk mencari niat cintaku. Kelima adalah katakan yang sebenarnya dengan balas kasih. Jadi ketika para pemimpin menangani kebutuhan emosional yang halus ini secara langsung, orang biasanya merespon dengan mencintai pekerjaan mereka dan menjadi terlibat secara emosional dalam memecahkan masalah dan melayani pelanggan itu. Jadi semangat bekerja dan berorganisasi itu meningkat. Jadi orang ingin percaya bahwa pemimpin mereka benar-benar peduli. Dari sudut pengikut pandangan, cinta versus kekuatan memiliki potensi motivasi yang berbeda, dan itu ada dua, yaitu pertama, motivasi berbasis rasa takut atau fear-based motivation. Jadi di sini saya contohnya adalah saya membutuhkan pekerjaan untuk membayar kebutuhan dasar saya, dan Anda memberi saya pekerjaan dan saya akan memberi Anda cukup untuk pekerjaan saya. Itu adalah fear-based motivation atau motivasi berbasis rasa takut. Sedangkan di love-based motivation atau motivasi berbasis cinta, itu jika pekerjaan pemimpin membuat saya merasa dihargai sebagai pribadi dan memberikan rasa makna dan kontribusi kepada masyarakat luas, seperti memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi dari hati, pikiran, tubuh, maka saya akan memberikan semua yang saya bisa tawarkan. Jadi di sini ada pertanyaan dan jawaban dari application case The New Boss. Itu pertanyaan pertama itu jelaskan dua model mental berbeda yang dipresentasikan dalam cerita ini. Jadi jawabannya adalah dalam hal ini dua model mental yang berbeda, yaitu VP baru Sam Nolan dan Tom Carr memiliki pandangan berbeda tentang sumber daya material berbasis internet yang baru. Sam Nolan mengusulkan model mental kepemimpinan bersama, sementara Tom Carr menggambarkan model mental yang lebih klasik. Model mental Sam Nolan percaya bahwa inovasi teknologi tidak hanya menghemat waktu dan uang, tetapi juga membantu tim berbagi informasi lebih cepat yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas pada saat yang sama. Tom Carr memiliki model mental berdasarkan tatap muka atau langsung daripada komunikasi berbasis internet, dan ia percaya bahwa SDM tidak membutuhkan sistem kerja yang berteknologi tinggi. Dan sekarang pertanyaan nomor 2 itu adalah apa saja asumsi yang membentuk pola pikir Sam Nolan dari Tom Carr. Jadi jawabannya adalah pengalaman kerja Sam Nolan telah membentuk model mentalnya. Dia adalah CIO Century Healthcare. Dia bergabung dengan perusahaan itu 4 tahun yang lalu dan pekerjaannya telah membantu menghemat banyak waktu dan uang di seluruh perusahaan. Tom Carr mengaku tidak pernah mengunjungi Internet Century. Dia percaya bahwa teknologi adalah untuk orang-orang di bidang sistem informasi. Maka dapat disimpulkan bahwa Tom Carr bias terhadap teknologi, khususnya internet. Pada pola pikirnya dibentuk oleh pengalaman hidupnya, yang berarti dia hampir tidak tahu apa-apa tentang internet atau intranet karena dia belum pernah mencoba pengalaman hidupnya menggunakan internet. Dan pertanyaan ketiga adalah mengapa menurut Anda apakah mungkin bagi Carr untuk beroleh ke model mental baru? Jika Anda adalah Sam Nolan, apa yang Anda akan lakukan? Jadi jawaban dari kelompok kami adalah Carr dapat beralih ke model mental baru, tetapi saya merasa sulit untuk mengubah pikirannya. Setelah sindrom Pike, kesadaran akan situasi berdasarkan pengalaman masa lalu mungkin cukup untuk membuat tebakan yang terpelajar. Tidak sebagai seorang pemimpin, dia harus melupakan banyak pikiran dan keadaannya. Hal ini memungkinkan Carr untuk beralih ke model mental yang baru. Sayangnya Carr tidak menyadari manfaat internet. Jika Sam Nolan
dapat mengubah keyakinan Carr bahwa teknologi dan manusia terhubung, bukan terpisah, maka Carr dapat berpindah ke model mental baru. Jika saya Sam Nolan, akan sangat sulit untuk membuat para pemimpin berubah pikiran jika mereka terjebak dalam pola lama. Carr tampaknya sulit untuk dihadapi, tetapi jika Anda bisa memberikan gambaran lengkap situasinya, Carr mungkin masih berkata tidak, tapi setidaknya Sam Nolan tetap mencoba. Jadi jika Carr tidak mengubah model mentalnya, Sam Nolan akan melanjutkan dan melakukan apa yang dia katakan, atau temukan ide baru yang cocok untuk kedua belah pihak. Jadi di sini adalah pertanyaan dan jawaban dari application case The New Boss. Itu pertanyaan pertama itu jelaskan dua model mental berbeda yang dipresentasikan dalam cerita ini. Jadi jawabannya adalah dalam hal ini dua model mental yang berbeda, yaitu VP baru Sam Nolan dan Tom Carr, memiliki pandangan berbeda tentang sumber daya material berbasis internet yang baru. Sam Nolan mengusulkan model mental kepemimpinan bersama, sementara Tom Carr menggambarkan model mental yang lebih klasik. Model mental Sam Nolan percaya bahwa inovasi teknologi tidak hanya menghemat waktu dan uang, tetapi juga membantu tim berbagi informasi lebih cepat yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas pada saat yang sama. Tom Carr memiliki model mental berdasarkan tatap muka atau langsung daripada komunikasi berbasis internet, dan ia percaya bahwa SDM tidak membutuhkan sistem kerja yang berteknologi tinggi. Dan sekarang pertanyaan nomor 2 itu adalah apa saja asumsi yang membentuk pola pikir Sam Nolan dari Tom Carr. Jadi jawabannya adalah pengalaman kerja Sam Nolan telah membentuk model mentalnya. Dia adalah CIO Century Healthcare. Dia bergabung dengan perusahaan itu 4 tahun yang lalu dan pekerjaannya telah membantu menghemat banyak waktu dan uang di seluruh perusahaan. Tom Carr mengaku tidak pernah mengunjungi Internet Century. Dia percaya bahwa teknologi adalah untuk orang-orang di bidang sistem informasi. Maka dapat disimpulkan bahwa Tom Carr bias terhadap teknologi, khususnya internet. Pola pikirnya dibentuk oleh pengalaman hidupnya, yang berarti dia hampir tidak tahu apa-apa tentang internet atau intranet, karena dia belum pernah mencoba pengalaman hidupnya menggunakan internet. Dan pertanyaan ketiga adalah, menurut Anda, apakah mungkin bagi Carr untuk beroleh ke model mental baru? Jika Anda adalah Sam Nolan, apa yang Anda akan lakukan? Jadi jawaban dari kelompok kami adalah Carr dapat beralih ke model mental baru, tetapi saya merasa sulit untuk mengubah pikirannya. Setelah sindrom Pike, kesadaran akan situasi berdasarkan pengalaman masa lalu mungkin cukup untuk membuat tebakan yang terpelajar. Tidak sebagai seorang pemimpin, dia harus melupakan banyak pikiran dan keadaannya. Hal ini memungkinkan Carr untuk beralih ke model mental yang baru. Sayangnya Carr tidak menyadari manfaat internet. Jika Sam Nolan dapat mengubah keyakinan Carr bahwa teknologi dan manusia terhubung, bukan terpisah, maka Carr dapat berpindah ke model mental baru. Jika saya Sam Nolan, akan sangat sulit untuk membuat para pemimpin berubah pikiran jika mereka terjebak dalam pola lama. Carr tampaknya sulit untuk dihadapi, tetapi jika Anda bisa memberikan gambaran lengkap situasinya, Carr mungkin masih berkata tidak, tapi setidaknya Sam Nolan tetap mencoba. Jadi jika Carr tidak mengubah model mentalnya, Sam Nolan akan melanjutkan dan melakukan apa yang dia katakan, atau temukan ide baru yang cocok untuk kedua belah pihak. Sekian presentasi di kelompok kami membahas chapter 4 dan chapter 5. Terima kasih.